Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas B dalam mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi akan membahas tentang psikologi pada masa Helenistik hingga abad ke-8. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dimulai dari saya, Andi Aiza Kusuma Dewi. Saya Al-Zahra Maharani. Saya Andi Maryam Nurul Rifdah. Saya Andi. Saya Andi Nurafsa Marifat. Psikologi pada masa Helenistik. Sebelum memasuki abad pertengahan, telah terjadi perang Peloponnesian yang berujung menyerahnya Athena Yunani kepada Kekaisaran Makedonian pada tahun 323 sebelum Masehi. Pada masa Alexander Agung meninggal dunia, dan momen itu sering disebut juga sebagai awal dari masa Helenistik. Pada masa Helenistik, masyarakat Yunani mulai menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Selain itu, Kekaisaran Romawi memberikan kontribusi yang minimal terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk psikologi. Pada masa Helenistik itulah muncul beberapa pemikiran sebagainya anti-filsafat dan sebagainya lagi pro-filsafat. Skeptisisme yang dipelopori oleh Pyrrho dan sinisme dipelopori oleh Atisinas, epikurisme yang dipelopori oleh Epicurus, dan stoicisme yang dipelopori oleh Zeno. Skeptisme adalah paham yang memandang suatu hal yang tidak pasti. Skeptis yaitu kurang percaya atau keraguan-raguan. Jadi secara umum, skeptisme adalah keraguan atau ketidakpercayaan seseorang terhadap suatu hal yang belum terjadi. Dalam penggunaan sehari-hari, skeptisme bisa berarti suatu sikap, keraguan, atau disposisi untuk keraguan baik secara umum maupun keraguan pada objek tertentu. Dalam filsafat, skeptisme adalah merajuk lebih bermakna khusus untuk suatu atau dari beberapa sudut pandang, termasuk sudut pandang tentang sebuah pertanyaan, metode mendapatkan pengetahuan melalui keraguan sistematis dan terus-menerus pengujian, kesembarangan, relativitas atau subjektivitas dari nilai-nilai moral. Sinisisme atau sinisme berupa pahaman yang dianut oleh mazhab sinis atau mazhab filsafat Yunani yang tidak memiliki cita-cita dan selalu menganggap orang lain lebih buruk. Karena itu, dia dijuluki sebagai sinik atau sinis. Aliran filsafat sinis pertama kali didirikan oleh Antisthenes, hidup pada 365 sampai 445 sebelum Masehi, yang merupakan salah satu pengikut setia Socrates. Tokoh sinis yang juga terkenal adalah Diogenes dari Sinope dan berasal dari Laut Hitam. Ayahnya bernama Heresias, bertugas di tempat pembuatan uang. Ia diasingkan dan dia menghabiskan sisa hidupnya di Athena dan Korintus. Kata-kata seperti sinis atau sinisme mempunyai konotasi negatif terhadap kemurungan, pesimisme, keraguan, peremehan, penghinaan terhadap pendapat orang lain, tidak yakin akan hal-hal ideal dan kemanusiaan. Sinisisme juga dianggap sebagai suatu keyakinan bahwa manusia melulu terpusat kepada dirinya sendiri, munafik, tidak tulus, dan hanya baik kepada diri sendiri. Bukti mazhab sinisme. Menurut John Moles, tidak ada bukti teks-teks sinisme yang selamat kecuali pada tulisan-tulisan tokoh filsafat lainnya, yang terbanyak ditulis para tokoh Stoa, Epicurus, dan dari pidato Kaisar Romawi Julian, dan sejumlah kiasan Kristen tentang sinisme, serta tradisi satirik tokoh Diogenesis oleh beberapa tokoh, misalnya Epictetus, menghilangkan bagian yang tidak senonoh dari mazhab sinis. Contoh dari mazhab sinisme: dasar tidak tahu terima kasih, sudah banyak dibantu masih saja melawan. Itu adalah kalimat yang sering kita dengar di berbagai sumber, misalnya televisi, bahkan di dunia nyata.
Kemudian pada masa Helenistik terdapat beberapa aliran, diantaranya aliran Epikurisme, Stoicisme, dan juga Neoplatonisme. Aliran yang pertama, Epikurisme, yang didirikan oleh Epikuros, mengatakan bahwa segalanya terdiri atas atom-atom yang selalu bergerak. Menurut Epikurisme ini, manusia itu akan hidup bahagia apabila ia mengakui susunan dunia ini dan juga tidak takut pada dewa-dewa. Kemudian aliran Stoicisme yang didirikan oleh Zeon dari Kiton, menurut ajarannya manusia itu bisa hidup bahagia apabila ia mengikuti rasio serta menguasai nafsu dan dapat mengendalikan diri. Menurut paham ini, jagat raya telah ditentukan oleh kuasa yang disebut logos. Maka dari itu, semua hal berlangsung sesuai ketetapan yang sudah tidak bisa dihindari. Kemudian aliran Neoplatonisme, tokoh dari aliran ini yaitu Plotinus. Paham ini ingin menghidupkan kembali filsafat Plato. Aliran ini juga dianggap sebagai puncak akhir dari filsafat Yunani. Menurut Neoplatonisme, semua filsafat berkisar pada Tuhan sebagai yang satu. Artinya, semua yang berasal dan akan kembali pada yang satu. Psikologi pada era Romawi. Setelah zaman Yunani kuno berakhir, muncullah zaman Romawi. Kekaisaran Romawi sendiri berlangsung hampir 500 tahun yang diawali oleh Julius Caesar dan berakhir pada tahun 470-an ketika terbunuhnya Kaisar Romulus Augustus. Kehancuran Kekaisaran Romawi ini dipandang cukup mengejutkan karena Kekaisaran Romawi ini dikenal sebagai kekaisaran yang sangat besar dan kuat. Beberapa dugaan tentang penyebab runtuhnya Kekaisaran Romawi karena adanya pertentangan antara Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur. Selain memang adanya serangan dari pihak luar seperti dari bangsa Goth dan Vandal dari Jerman. Nah, kemudian muncullah di zaman Romawi ini ahli yang bernama Neoplatonic. Di periode ini, elemen mistik dan spiritual itu sudah sangat dibahas, yaitu pengetahuan diungkapkan oleh Tuhan dan tidak dapat diperoleh melalui pengalaman indera atau rasional. Jadi, apapun segala sesuatu itu hanya Tuhan yang tahu. Nah, pada masa Romawi kuno ini banyak sekali pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan, salah satunya yaitu Philo. Pandangan Philo banyak dipengaruhi oleh Bible, kitab suci agama Kristen yang menguasai Kekaisaran Romawi pada saat itu. Pandangannya tentang relasi jiwa dan raga menjadi salah satu bukti pengaruh tersebut. Menurut Philo, manusia terdiri dari jiwa dan raga yang terpisah. Raga terbuat dari tanah, sedangkan jiwa merupakan bagian dari cahaya Tuhan. Seperti halnya Plato, Philo pun menganggap jiwa yang imaterial terpenjara dalam raga yang material dan memiliki dua kemungkinan perkembangan menuju cahaya Tuhan atau menjauhi cahayanya. Pandangannya mengenai sumber pengetahuan memiliki kesamaan dengan Plato. Philo pun tidak mempercayai kemampuan panca indera dalam memperoleh kebenaran. Menurut Greenwood, Philo bahkan juga tidak mempercayai kemampuan rasio dalam memperoleh pengetahuan. Baginya, ilmu pengetahuan diperoleh secara pasif dari pancaran Tuhan, imanasi, dengan terlebih dahulu harus melakukan komunikasi personal dengan Tuhan dan penyucian diri melalui meditasi, mimpi, ataupun trance. Nah, selanjutnya yaitu Galen. Galen merupakan seorang dokter pada masa Kekaisaran Romawi. Galen ini juga merupakan pengikut dari Hippocrates. Nah, Hippocrates itu mengatakan pada masa Yunani kuno bahwa kepribadian itu terdiri dari 4 zat penyusun, yaitu air, tanah, api, dan udara. Nah, Galen ini yang menyempurnakan teori dari Hippocrates bahwa dalam tubuh kita itu ada 4 humor tubuh yang membuat seseorang memiliki tipe-tipe kepribadian, yaitu kepribadian flegmatik, kolerik, melankolik, dan sanguinis. Nah, menurut teori ini, tipe kepribadian sanguinis itu memiliki kelebihan darah. Nah, jika di tubuh ini memiliki kelebihan darah, inilah yang membuat dia memiliki kepribadian yang cheerful, ceria, seperti itu. Kemudian kepribadian melankolik memiliki kelebihan empedu hitam. Nah, inilah yang membuat kita memiliki kepribadian yaitu pemurung, sedih, suram, seperti itu. Kemudian kepribadian kolerik yaitu kelebihan empedu kuning. Nah, jika kita memiliki kelebihan empedu kuning, inilah yang membuat kita menjadi orang yang emosional dan mudah tersinggung.
Nah, kemudian di kepribadian phlegmatik ini dia memiliki kelebihan lendir yang membuat kita menjadi orang yang sedikit pemikir dan agak lambat. Nah, selanjutnya yaitu Plotinus. Plotinus merupakan Neoplatonis yang paling terdepan. Ia seorang asketis yang hidup sederhana, tidak menikah, dan membebaskan diri dari kekayaan. Pemikiran Plotinus dianggap penting karena berpengaruh pada Augustine dan juga Charles S. Peirce, pendiri aliran pragmatis Amerika. Menurut Plotinus, segala sesuatu bersifat hierarkis. Yang berada pada hierarki tertinggi adalah Tuhan, kemudian spirit yang merupakan citra dari Tuhan, dan yang terakhir adalah jiwa. Nah, pandangan ini berbeda dengan Stoicism yang menganggap jiwa manusia sama dengan jiwa Tuhan. Seperti halnya Plato, Plotinus pun berpandangan bahwa jiwa merupakan sesuatu yang bersifat imaterial dan terpenjara dalam raga. Hanya melalui meditasilah jiwa tersebut bisa melepaskan diri menuju keabadian. Manusia dianggap mempunyai kemampuan untuk mengalami pengalaman transendental, dan pengalaman tersebut dianggapnya sebagai pengalaman paling berharga. Plotinus pun memiliki pandangan yang berbeda dalam menjelaskan kebahagiaan. Jika Stoicism menyarankan untuk menerima nasibnya apa adanya, Epicureanism menyarankan untuk mencari kesenangan. Nah, Plotinus pun menyarankan untuk membersihkan diri dari dunia material dan menyatu dengan zat yang abadi. Agustin dilahirkan di kota Hippo, Afrika Utara pada tahun 354 Masehi dan meninggal di kota yang sama pada tahun 430 Masehi. Agustin hidup di Kekaisaran Romawi sedang menuju kehancuran. Kehancuran Romawi benar-benar terjadi setelah Agustin wafat, dan Eropa kemudian memasuki masa yang biasa disebut dengan masa kegelapan atau Dark Ages. Menurut Greenwood, Agustin merupakan figur penting diterimanya Neoplatonisme di kalangan agama Kristen. Hargenhan menyebutkan bahwa Agustin berhasil mengkombinasikan Stoicism, Neoplatonisme, dan Judaism sebagai pandangan kaum Kristen dan berhasil mendominasi pemikiran masyarakat Eropa sampai abad ke-13, serta mengantarkan masyarakat Eropa pada abad pertengahan. Nah, filsafat Agustin fokus pada spiritualitas manusia seperti non-Platonis lainnya. Ia meyakini bahwa jiwa merupakan identitas spiritual yang terpenjara dari raga yang bersifat material. Baiklah, kita beralih pada masa kegelapan. Dunia Barat, khususnya Eropa, pada abad pertengahan yang dimulai 476 Masehi, yang ditandai Kekaisaran Romawi terguling oleh Kekaisaran Konstantinopel yang berpusat. Masa ini pula dapat dikatakan sebagai masa peralihan, di mana peralihan antara abad kuno menuju abad modern seperti saat ini. Pada abad ini pula, ilmu pengetahuan mengalami kemunduran yang sangat signifikan, di mana pemerintah yang seharusnya menjadi pemegang kekuasaan pertama di suatu negara tergantikan oleh gereja. Gereja pada masa ini berbeda dengan gereja-gereja yang ada saat ini. Gereja pada masa kegelapan bersifat otoriter. Pernah suatu kali mereka membunuh satu orang yang berkeyakinan abad kuno, alih-alih menjadi seorang Nasrani. Pada masa ini pula, keterhambatan tidak hanya di ilmu pengetahuan, tapi juga di bidang seni dan arsitektur. Jadi tidak mengherankan, pada masa kegelapan ini, ilmu psikologi tidak dapat berkembang pesat seperti masa-masa lainnya. Kaisaran yang berada di Bizantium mengalami perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan dan seni. Kekaisaran ini dipimpin oleh agama Islam. Salah satu fakta unik dari masa kegelapan yang dipimpin oleh gereja. Demikianlah beberapa hal yang kelompok kami dapat sampaikan tentang psikologi pada masa Helenistik. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.